Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Puluhan orang imigran Rohingya mendarat di pantai Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. 6 diantaranya meninggal dunia. Sejumlah warga terjaring razia busana muslim yang digelar Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Jalan Protokol Kota Banda Aceh. Hutan mangrove di pesisir Kabupaten Aceh Timur mendorong pegiat lingkungan menanam kembali bibit mangrove di lahan seluas 8 hektar. Pantai Aceh nyaris tak pernah sepi dari imigran ilegal, terutama dari Rohingya. Puluhan imigran Rohingya kembali mendarat di lepas pantai Desa Menasah Asan, Kecamatan Madat, Aceh Timur pada Kamis dini hari, namun baru diketahui warga pagi hari. Sebanyak 37 imigran laki-laki dan 46 imigran Rohingya perempuan, 7 imigran anak-anak mendarat di pantai. Mereka merupakan imigran yang berhasil mencapai pantai, sementara 6 imigran perempuan lainnya belum tiba di pantai. Para pencari suaka politik asal Myanmar ini diduga diturunkan dari sebuah kapal motor sekitar 1 km dari pantai, dan mereka dipaksa berenang ke daratan. 6 imigran meninggal dunia saat berenang di laut lepas. Pengungsi Rohingya jam 4 pagi subuh. Jumlah orangnya 96 orang, yang hidup sekarang masih perempuan sama laki-laki, jumlahnya tunggu sebentar ya, saya lihat di sini. Kemudian yang meninggal 6 orang. Untuk yang meninggal untuk sementara ini kita semayamkan di sini, sudah koordinasi dengan IOM, bahwasanya mayat yang ada 6 orang kita semayamkan di sini. Jenis kelaminnya semua perempuan. Semua perempuan. Rata-rata sudah berkeluarga atau belum berkeluarga? Itu nggak ada kita konfirmasi rata-rata beliau, tapi masih pelajar. Para imigran ini didata sebelum direlokasi ke penampungan sementara di Kecamatan Perelak Timur. Sementara imigran yang meninggal disemayamkan di Desa Menasah Asan, Kecamatan Madat, Aceh Timur sebelum dikebumikan. Sementara itu, 90 orang imigran Rohingya yang telah didata lembaga IOM dan UNHCR akhirnya dipindahkan ke penampungan sementara di Desa Senebuk Rawang, Kecamatan Perelak Timur. Kami dari pihak Pol PP turut serta dalam merelokasi pemindahan pengungsi Rohingya yang terdapat di Kecamatan Madat untuk direlokasi ke Kecamatan Perelak Timur, Desa Senebuk Rawang. Jadi di tempat tersebut sudah ada penampungan pengungsi sebelumnya. Para imigran ini sementara ditangani sambil menunggu penanganan dari lembaga terkait. Pendaratan imigran Rohingya sudah sering terjadi di Provinsi Aceh, namun mereka kabur dari penampungan hingga tak diketahui keberadaannya. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Sejumlah barang bukti narkoba dan BBM oplosan yang disita dari tersangka dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kejari Pidijaya pada Kamis pagi. Sejumlah barang bukti berupa ganja dan sabu-sabu dimusnahkan di halaman kantor Kejari Pidijaya. Selain narkoba, BBM oplosan dan ilegal yang dipasok dari luar Pidijaya juga dimusnahkan. Barang bukti tersebut disita dari 2 lokasi beberapa waktu lalu. BBM oplosan dimusnahkan jauh dari permukiman warga dengan cara dibakar dalam sebuah lubang, sedangkan narkoba dihancurkan dan juga dibakar. Hari ini kita melakukan pemusnahan itu berada di 2 lokasi, yang satu di kantor Kejaksaan Negeri Pidijaya, yang satu lagi di
lokasi di Bukit Desa Blangawi. Dalam perkara minyak oplosan ini kita melakukan pemusnahan sebanyak 5 drum minyak oplosan berisi 200 liter, kemudian 2 jerigen berisi 40 liter. Lebih kurang totalnya lebih dari 1 ton. Nah, untuk sabu itu sekitar 5 gram lebih, itu telah dilakukan pemusnahan di kantor Kejaksaan Negeri Pidijaya. Pemusnahan barang bukti ini berasal dari kasus yang sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap mulai bulan Juli sampai Oktober 2024. Pemusnahan barang bukti ganja dan sabu-sabu ikut disaksikan Forkopimda Pidijaya. Tim Liputan melaporkan dari Pidijaya. Sejumlah pengendara terjaring razia busana muslim yang digelar Satpol PP Wilayatul Hisbah Aceh pada Kamis siang. Warga yang terkena razia umumnya pria yang mengenakan celana pendek saat berada di ruang publik. Razia busana muslim yang digelar di kawasan Simpang Mesra, Banda Aceh menyasar warga yang mengenakan pakaian yang tidak islami. Pria bercelana pendek dan wanita berpakaian ketat menjadi sasaran razia busana kali ini. Sedikitnya 21 pria bercelana pendek dan 2 wanita berpakaian ketat terjaring razia petugas, langsung mereka kemudian didata untuk diberi pembinaan di lokasi. Razia ini merupakan tindak lanjut laporan warga dan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh yang prihatin atas meningkatnya gaya berpakaian yang dinilai tidak sesuai dengan syariat di ruang publik. Hari ini kita fokus di Jalan Simpang Mesra ini, dan hasil dari razia hari ini kita temukan yang paling dominan itu laki-laki menggunakan celana pendek. Dan ternyata betul hasil laporan dari masyarakat dan MPU bahwa banyak laki-laki yang menggunakan celana pendek. Dan yang perempuan hanya 1 orang yang terjaring razia busana baju ketat. Yang lain 21 semua laki-laki yang menggunakan celana pendek. Razia mengedepankan pembinaan daripada sanksi, agar masyarakat memahami pentingnya berpakaian yang sesuai dengan norma syariat Islam. Razia serupa akan digelar secara berkala di berbagai lokasi agar warga dapat lebih menyadari kewajiban menjaga nilai-nilai agama dalam berpenampilan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Warga Desa Paloh Punti, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Semawe lega. Mimpi mereka mendapatkan berbagai fasilitas layak terwujud setelah program Tentara Manunggal Masuk Desa TMMD ke-122 direalisasikan di desa mereka. Dengan demikian, TMMD ke-122 tahun 2024 berakhir. Program TMMD Kodim 0103 Aceh Utara di Desa Paloh Punti ditutup. Pelebaran jalan dan pemasangan gorong-gorong serta pembangunan rumah duafa pun rampung dikerjakan. Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Niko Fahrizal menutup program TMMD tahun anggaran 2024 di Desa Paloh Punti, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Semawe, Kamis siang. TMMD yang dibantu Polri, warga, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait berhasil membangun jalan antar Desa Paloh Punti dengan Desa Cotring sejauh 2 km, membangun 3 sumur bor sebagai sumber air bersih bagi warga sekitar. Intinya terjadi manunggal. Ingat bahwa tak kala kita ingin damai, maka kita bersiap untuk perang. Nah, untuk itu TMMD ini harus terus dijaga, karena kita bagaimana mensinergikan dengan sama-sama bekerja sama dan sama-sama bertegak semua komponen bangsa. TNI tidak bisa berdiri sendiri. TNI tidak bisa hanya berdua Polri saja. TNI tidak bisa hanya bertiga dengan Pemprov saja. Pemkot. Karena saya biasa di provinsi dengan Pemkot saja. Tapi kita dengan semua komponen. TMMD kali ini juga dirangkai dengan penanaman ratusan pohon mahoni.
juga penanaman ubi kayu sebagai upaya menjaga ketahanan pangan. Warga diharapkan menjaga segala fasilitas yang telah dibangun dalam program TMMD. TNI tidak bisa bekerja sendiri, namun perlu kerja bersama seluruh pihak. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Berarti kan sekarang umur 21. Berarti sekarang